Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ditya Yusmi Safira, NIM 139. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang salah satu soal dari soal UTS komputasi numerik. Ini dia soalnya tentang regresi linear. Langsung saja ke jawaban saya ya. Sebelumnya saya mohon maaf sekali ya Bu, karena saya nge-recordnya di laptop dan langsung pakai jawaban gitu. Jadinya mau sekalian tutorial pengerjaan seperti yang ibu buat, tapi karena device-nya nggak mendukung, memorinya low, jadi saya pakai laptop aja karena lebih hemat memorinya gitu, lebih mudah gitu. Oke ya Bu, langsung aja. Setelah saya melihat video tutorial pengerjaan dari yang ibu share, saya buat sendiri rangkumannya tentang langkah-langkah pengerjaan. Jadi tentang regresi linear itu persamaannya ada Y sama dengan A plus PX. Karena kita belum tahu nilai dari masing-masing variabel, maka kita cari dulu. Di sini saya mencari B-nya dulu ya. Cara mudah itu dibuat tabel. Ya ini dibuat nomor urut, atau kita bisa sebut N lah ya, nilai total data gitu. Nanti juga dipakai N-nya gitu. Kemudian tadi kan tabelnya kan P sama Q, kita anggap saja X sama Y biar lebih mudah, karena rumus yang saya ketahui juga pakai X, Y, kita setarakan saja, jadi P sama dengan X dan Q sama dengan Y gitu. Sudah, kan tadi kan ada N, P sama Q, kita tambahkan P kali Q dan P kuadrat, ini ya, sama aja X kuadrat sama X kali Y. Kemudian kita hitung satu-satu. Jadi diketahui nilai P berapa, nilai P1, Q2, dan seterusnya. Kemudian untuk P kali Q sendiri, itu nanti tinggal dikalikan sesuai barisnya masing-masing. Ini nomor 1, P-nya 1, Q-nya 2, berarti P kali Q-nya 1 kali 2. Hasilnya taruh sini gitu. Dan seterusnya untuk P kuadrat sendiri, ini P-nya berapa nilainya? 1, ini kan 1. Kemudian kuadrat berarti 1 kali 1, itu nilainya 1, kita tulis di sini, dan seterusnya kayak gitu. Apalagi yang koma-koma jangan sampai kelewat ya. Kita pakai 2 angka di belakang koma aja, itu maksimal gitu. Sudah ya, ini misal ini kok ada yang koma nih, 10,56 itu dari 2,2 kali 4,8. Biasanya koma kali koma itu ya hasilnya koma-komaan gitu. Udah, kalau sudah dicari semua, nanti di total, ini total P, berarti kita simbolkan sigma P atau sigma X. Kita pakai sigma X saja ya, perumpamaan X, Y, dan seterusnya. Ini sigma X, kemudian hasil total dari Q itu sigma Y. Kemudian untuk P kali Q itu sigma X, Y. Untuk P kuadrat itu sama aja X kuadrat, kita simbolkan sigma X kuadrat. Itu cara mudah untuk mencari nilai masing-masing dari, nah ini rumus B-nya sendiri. Nah, ini baru kelihatan rumus B-nya ya. Saya taruh di bawah soalnya tabel dulu, saya lupa bilang. Nah, ini untuk B-nya sendiri itu rumusnya adalah N dikali sigma XY. Ya, ini ya. Ini kurang jelas ini, mohon maaf. Dikurangi sigma P kali sigma Y. Sama aja kayak yang tadi. Oh, ternyata saya nulisnya kayak gitu. Oh, ini X nih, mohon maaf. Ini X ya. Ya Allah, saya nulis sendiri kok saya lupa nih. Kemudian dibagi N kali sigma X kuadrat min sigma X kuadrat. Ini dalam kurung dulu, baru dikuadratkan gitu. Kenapa saya buat tabelnya seperti ini? Karena nah ini N-nya sendiri berapa? Ini 5 ya, udah kita taruh di sini. Nah, ini sigma X Y-nya, biar lebih mudah ya kita buat tabel kolom baru ini P kali Q atau X kali Y gitu.
Nah, kalau udah ketemu kan di sini nih, ini hasil semuanya. Nanti kita langsung taruh saja angka-angkanya di sini. N-nya tadi berapa? 5 ya. 5 dikali sigma XY itu 38,76. Ini dikali dulu. Ingat, ya biar nggak lupa dikurangin dulu boleh. Ini dikurangi sigma X tadi berapa? Ini 9,2 ya. Kemudian sigma Y, ini jangan sampai kelewat atau terselip gitu ya. Takutnya nggak teliti terus salah gitu. Sigma Y-nya itu 19 ya, ini dikali. Ini dikali dulu, terus dikurangi ini dikali dulu. Jadi baru ini dikurangi ini. Tuh. Dibagi kayak tadi lagi ini N dikali sigma X kuadrat. N-nya 5 ya, ini dikali ini berapa nih? Sigma X kuadrat 19,84. Sudah, kemudian ini dikali dulu, kemudian baru dikurangi sigma X kuadrat itu dari sini maaf sini. Maaf, ini sigma X nya, oh iya ya Allah, ini saya rapinya nambah atau gimana. Sigma X nya ini 9,2 dikuadratkan, kemudian dihitung masing-masing dari setiap nilai kurung ini, baru dikurangi. 193,8 dikurangi 174,8 dibagi 99,2 min dikurangi 84,64, hasilnya 1,3. Ini ya, ini nilai B ya. Ini kan cuma 10 menit udah berapa. Kemudian dicari nilai A ya. A sendiri ada rumus sendiri, itu rata-rata Y ini sama J bar ya, dikurangi B kali X bar. Kita nyari Y bar itu ini dicari dari nilai sigma Y. Ini aku nulis rumusnya sendiri, tapi emang rumusnya kayak gitu. Nilai keseluruhan Y, karena yang dicari Y, berarti yang dicari adalah nilai keseluruhan Y atau sigma Y dibagi N. Ini aku tuliskan saja kayak gini, biar nggak bingung, sigma Y per N. Nah, Y-nya tadi berapa? 19 ya. Per 5, itu sama dengan 3,8. Nah, ini ya sigma Y ya, ini. Terus teliti memang. Kemudian X bar juga sama, sigma X per N. Terus teliti ya, ini sigma X-nya tadi ya udah bener nih 9,2 ya. Sudah ketemu semuanya. Ini Y bar sama X bar, kemudian B-nya juga sudah, kemudian lanjut ke rumus A. Kita masukin satu-satu. Ini tadi A sama dengan Y bar min B X bar. Y barnya tadi berapa? 3,8 dikurangi, ini dalam kurung ya. Ingat teman-teman, ini dikali. Utamakan yang kali dulu, walaupun nggak ada tanda titik atau tanda kalinya ya. Ini 1,3 yang tadi B yang di atas. Ini nih. Masukin kali 1,84, ini dikali dulu, habis itu baru 3,8 dikurangi hasil yang tadi ini 2,392. Nah, A sama dengan 1,408. Ini hasilnya ada 3 angka di belakang koma ya. Kita pakai aja biar lebih simpel, 1,4 dibuletin gitu. A. Udah ketemu. Akhirnya kita menemukan semua variabel dari rumus persamaan regresi linear Y sama dengan A plus BX. A-nya sudah ketemu tadi 1,4. Kita masukkan plus tadi nilai B-nya udah ketemu 1,3 ya. Ini ya. Takut kurang teliti, jadi kita cek lagi. 1,3 kali X. Hasilnya adalah 1,4 plus 1,3 X. Ini hasil akhir. Selesai. Jadi seperti itu ya teman-teman. Mudah sebenarnya. Yang penting dibuat simple aja. Mungkin kalian bisa lebih tahu lagi cara simpelnya kalau saya dibuat seperti ini biar lebih mudah. Kalau X-nya sendiri sebenarnya belum selesai ya sampai sini. Ini karena datanya sederhana. X-nya itu biasanya bisa didapat dari soal. Biasanya diketahui. Misal ada soal tentang jarak minimum atau lebar jalur dari jarak berapa itu biasanya diketahui.
nilainya x-nya. Nah itu nanti dikali lagi, x-nya dikali, ntar hasil akhirnya dalam bentuk